Oke. Nah, di sini untuk kalimat positif ya dengan kalimat pelajar. Oke, coba ngambil kosakata yang ada di buku ya. Untuk Mas Tony. Namanya ini diisi suatu kata benda. Kata benda. Yang di situ kosakata di buku kan kemarin ada sensei, ada ngomong sensei. ya? Bicara. Iya, bicara. Halo? Ya, bicara. Saya adalah apa gitu. Halo? Ya, ya. Bisa kok. Kedengeran. Jaringannya kok putus ya? Mas Kris gimana? Saya masih bisa mendengar. Cek. Saya bisa, halo? Sensei. Iya, iya. Halo? Iya, bisa dengar nggak, Mas? Ini jaringannya putus-putus. Enggak. Mas Kris, Mas Tony tak dengar bagus kok. Halo? Mas Tony bagus kok, tak dengar. Oke, ya Mas Kris dulu mencoba. Jaringannya enggak beres ya. Watashi wa kenshusei desu. Benar, seperti itu. Watashi wa kenshusei desu. Ya, yang itu diartikan saya adalah seorang pemagang. Ya, jadi trainer. Gimana Mas Tony? Wah, error jaringannya Mas Tony. Halo? Ya, Mas. Ya, ini saya. Ini watashi wa sensei desu gitu. Benar, seperti itu. Watashi wa sensei desu. Ya, jadi tinggal memasukkan dari kata tersebut. Oke. Terus selanjutnya kita mengganti subjek. Ya, kita mengganti subjek. Bahwa subjek kata benda pertama itu bisa diganti tidak cuma ke bentuk saya atau ke kita, tetapi bisa digunakan untuk orang lain. Nah, orang itu kita gunakan sebagai kata benda pertama, dan Tuan Sake sebuah nama orang kita gunakan sebagai kata benda kedua. Nah, bahasa Jepangnya menjadi Anohito wa Sake Sang desu. Nah, yang catatannya di sini ya, nani des untuk menyebutkan nama sendiri. Nani sang dalam bahasa kita artikan bapak, ibu, saudara dan saudari untuk memanggil nama orang lain. Ya, jadi di Jepang Mr. Mrs. tidak ada gender pemanggilannya. Bapak, Ibu, Mbak, Mas tidak ada gender. Semua pada waktu kita memanggil nama orang lain kita menggunakan sang. Ya, kita menggunakan sang. Gitu. Jadi sebutkan nama orangnya dikasih sang des. Itu untuk bentuk positif. Gitu. Oke, orang itu adalah Tuan Sake Anohito wa Sake Sang des. Oke. Ya, coba sekarang soalnya Mas Tony. Orang itu adalah Mas Kris. Anohito wa Kresan des. Gitu. Ya, umpamanya di situ orang itu adalah Mas Tony Kresan. Anohito wa Tony-san desu. Gitu. Ya, jadi harus menggunakan sang pada waktu kita memanggil nama orang lain. Jadi ya sama dengan orang Jawa kita ya. Kalau kita memanggil orang yang lebih tua dengan kita kan nggak mungkin dengan namanya, nggak sopan. Ataupun sama di daerah Mas Kris juga, nggak pakai bapak gitu kan nggak enak. Nah disitulah. Tapi sang ini tidak cuma digunakan orang yang lebih kita hormati, sebaya seumuran pun kita pakai. Ya, jadi manggil nama temennya pun harus pakai sang. Jadi kalian berdua, Mas Kris manggil Tony ya Tony sang, Mas Tony manggil Mas Kris ya Kris sang. Gitu. Nggak boleh cuma Tony, Kris itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi
Ini sebagai penghormatan kepada lawan bicara untuk hal seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu kalimat negatif. Ya, tadi untuk kalimat positif, nani naniwa, nani nani des. Nah, di sini kita mengenalkan kalimat negatif, nani naniwa, nani nani, dewa arimaseng atau ja arimaseng yang diartikan bukan. Ya, yang di sini dewa arimaseng atau ja arimaseng mempunyai arti yang sama, tetapi pada waktu kita menulis bahasa tulis itu menggunakan dewa arimaseng. Tapi pada waktu kita bahasa bicara, bahasa ngobrol, untuk penggunaan negatif, penggunaannya ja arimaseng. Ya. Tapi nggak salah, pada waktu kalian ngomong awal belajar masih bukan awatasiwa, nani dewa arimaseng, nggak apa-apa, masih belajar. Ya. Jadi sama rumusnya dengan rumus yang positif tadi, kata benda pertama, wa, kata benda kedua, ketemu dewa arimaseng atau ja arimaseng, yang mengartikan bukan. Contohnya di sini. Saya adalah bukan pelajar. Saya adalah bukan pelajar. Berarti di sini saya sebagai kata benda pertama, pelajar sebagai kata benda kedua, bukan kita artikan dewa arimaseng atau ja arimaseng. Maka bahasa Jepangnya menjadi watashi wa kakuse dewa arimaseng. Ya, jadi kita tinggal memasukkan kata benda kedua saja. Ya, yang di sini pun kata benda pertama boleh diganti dengan subjek yang lain, nggak cuma watashi, tapi orang itu siapa-siapa boleh. Ya, diganti namanya temannya pun boleh. Gitu. Ya, coba Mas Tonisa. Buat contoh kalimat yang gampang. Kalimat sendiri. Iya, kalimat sendiri dengan pola nani naniwa, watashi wa sensei dewa arimasen. Benar, seperti itu. Ya, saya bukan guru. Oke, Mas Kris. Watashi wa kenshusei dewa arimasen. Benar, ya. Watashi wa kenshusei dewa arimasen. Saya bukan peserta trainee. Ya, jadi penggunaannya seperti itu, langsung memasukkan negatifnya saja. Contoh yang kedua ya, saya adalah bukan guru. Ya, watashi wa senseja arimaseng. Ya, jadi dua-duanya boleh dipakai dewa arimaseng atau ja arimaseng. Tapi nanti orang Jepang pada waktu bahasa harian bentuk negatif seringnya ja arimaseng. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat pertanyaan. Ya, untuk kalimat pertanyaan kita sedikit ya mengulas tentang kalimat positif. Yang di situ rumusnya nani naniwa, nani nani des, tetapi ditambahin ka. Ya, artinya di sini di dalam bahasa kita ka sebagai pengganti kata tanda tanya atau tanda tanya sebuah di dalam bahasa Indonesia. Di Jepang nggak ada tanda tanya, ya. Titik koma ada, tanda seru ada, tapi tanda tanya nggak ada. Nah, tanda tanya itulah diganti dengan huruf K nantinya. Jadi K sebagai pengganti tanda tanya dalam bahasa Indonesia. Gitu, ya. Oke, rumusnya masih sama. Sebelum wa kita isi kata benda pertama, sebelum des kita isi kata benda kedua. Contoh yang paling gampang. Apakah Anda seorang pelajar? Ya, apakah Anda seorang pelajar? Nah, tanda tanya di dalam bahasa Indonesia itu kita ganti dengan deska. Berarti kita tinggal mengartikan atau menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, Anda dan pelajar. Ya, jadi kita tinggal merubah arti dari bahasa Indonesia ke Jepang, Anda dan pelajar. Maka perubahannya menjadi anata wa takusei desu ka? Gitu ya. Jadi anata wa takusei desu ka? Ya, jadi sudah menjadi sebuah kalimat pertanyaan, karena pada waktu kita membuat sebuah kalimat pertanyaan
jangan terlupakan Kak. Jadi kalau kalian mencoba untuk bertanya, tapi menggunakan kalimat cuman sampai des, mereka bingung nanti. Anak tahu bagus saya des, bingung mereka. Ini ngapain? Tanda berita ini, kalimat berita ini, bukan bertanya ini. Tapi kalau anak tahu bagus saya des Kak, nah, oh bertanya. Ya, dan di sini pun sama rumusnya, wa sebagai pemenggal sebuah pembicaraan, deska di akhirnya. Jadi anak tahu, kakusei deska. Ya, jadi pemenggal dari sebuah pembicaraan yang kita lombakan ke orang lain. Jadi dan anata di sini di dalam bahasa Jepang kita artikan dalam bahasa kita kamu. Hati-hati. Pada waktu kamu Anda, ya, pada waktu kita nanti di Jepang sudah mengenal nama dia, anata nggak boleh dipakai. Ya, mereka nggak suka, mereka nggak begitu nyaman, udah kenal namanya, udah tahu namanya, tapi dipanggilnya kamu. Ya, mungkin Mas Tony sama Mas Kris pernah mengalami, tapi mungkin hal yang biasa ya, dipanggil temennya udah tahu namanya Tony, kamu ini, Mas Kris, kamu sini, nyaman. Di Jepang nggak nyaman nanti. Ya, jadi kalau belum tahu namanya, oke, nggak apa-apa. Ya, anata dipakai. Tapi kalau udah tahu namanya, panggil dengan namanya dia. Ya. Apakah Tuan Yamada seorang guru? Ya kan? Nah, di sini pengertian kalimat pertama Tuan Yamada, seorang guru, kalimat atau kata benda kedua. Maka menjadi Yamada sang. Wah, sensei desu ka? Ya, jadi kita tinggal memasukkan sang. Wah, sensei desu ka? Gitu. Ya, mencoba kalimat pertanyaan bebas dulu, Mas Tony. Tono-san wa gakusai desu ka? Benar. Nah, seperti itu. Ya, Mas Kris. Tony-san wa kensusei desu ka? Iya, ya. Tony sang wa kensusei desu ka? Ya, jadi apakah Mas Tony seorang trainer? Ya, jadi kalimat ini digunakan kepada lawan bicara untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan, ya, keingintahuan, ya. Untuk kata benda satu tidak boleh saya. Hati-hati di sini. Atau si pembicara dalam sebuah kalimat. Ya, catatannya di sini untuk kalimat pertanyaan. Karena kenapa? Pada waktu kita menggunakan kalimat pertanyaan kok subjeknya saya atau si pembicara, berarti orang itu bingung. Apakah saya guru? Ya, seperti itu. Jadi bingung orang itu. Apakah saya pelajar? Bingung ini berarti yang ditanya bingung juga kan. Nah, jadi catatannya pada waktu kita untuk kalimat pertanyaan untuk lawan bicara. Untuk lawan kita tidak boleh untuk subjek kita. Ya, subjeknya nggak boleh kita. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya di sini tambahan ya. Jadi pastinya setelah menggunakan kalimat pertanyaan, kalian sudah bisa membuat conversation ya. Jadi nanti nani wa nani desu ka. Ya. Nah, tadi sudah mengerti atau kita ajarkan kalimat positif dan kalimat negatif ya. Nah, pada waktu kita menjawab kalimat itu menjadi kalimat positif atau pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan, kita dahului dengan hai. Ya. Di dalam bahasa kita itu nanti kita artikan ya. Ya. Terus nanti baru ketemu kalimat positif. Nani wa, nani des. Kalau nanti kalimat yang ditanyakan itu ke kita itu tidak sesuai, kita awali dengan iye. Ya, kita awali dengan iye di dalam nanti. Kita awali dengan iye dalam bahasa kita artikan tidak. Ya. Nah, pada waktu kita menjawab dengan kalimat tidak, nanti masuknya ke kalimat negatif. Dewa arimasen. Ya.
Ini ya. Jadi dan yang perlu diperhatikan pada waktu kita membaca sebuah kalimat hai ya, tulisannya hai, tapi pada waktu kita baca ini nggak tertulis, tapi pada waktu kita bicara ada huruf K di belakangnya. Ya, jadi hai. Jadi bukan hai, iye ya, tapi ada huruf K di belakang. Hai, iye, hai, iye. Tapi kalau nulis nggak boleh ditulis, tapi kalau baca atau kita bicara ada hai dan iye-nya. Gitu. Ya, yuk mencoba dulu yang hai iye-nya dulu, Mas Tony. Yang ya ucapkan. Hai. Tidak. Yang bukan iye. Iye. Jadi i-nya jangan dibaca dua kali tapi dipanjangkan. Iye. Iye. Oh, Ya, iye. bukan i-e, tapi Iye. iye. Ya. Mas Chris, ya coba yang ya dulu. Iye. Yang ya, hai. Hai. Ya, jadi kayak huruf ada huruf matika di belakangnya, ya. Yang tidak Ye. iye. 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 Ya, jadi ada huruf mati K. Ya, tetapi ini enggak tertulis. Cuman sebagai pas ngomong aja. Jadi kita tidak boleh mengucapkan hai, iye, enggak boleh. Ya, harus ada kayak mati. Dan ini nanti sebagai istilahnya orang Jepang dengan penggunaan hai dan iye ini sudah ngerti semangat kita mereka. Dan jangan kaget pada waktu hadir di sana akan ketemu karakter orang Jepang yang ada yang halus, ada yang semangatnya tinggi. Nah, di situ kita menggunakan huruf kata hai dan iye ini mereka akan tegas. Kalau sang hai, ya jadi penyebutannya kencang kayak bentak. Tapi itulah orang Jepang. Ya nanti beda-beda. Ada yang cewek hai iye ada. Jadi macam-macam nanti ketemu berbagai macam. Yang jelas pada waktu kita mendengar ucapan mereka itu kayak ada huruf K mati di belakang. Oke. Ini nanti ya prosesnya pembelajaran di sini kita akan 40 menit off ya. Setelah itu kalian login lagi ya. Ya, jadi sementara kami baru pesan untuk yang Zoom Premium. Jadi sementara menggunakan yang 40 menit cut off, setelah itu login lagi, lanjut lagi gitu ya. Baru nanti yang off kedua baru kita selesai. Gitu. Oke, ya seumpama di sini saya yang membuat pertanyaan ya kepada Mas Tony. Tony sang wa sensei desu ka? Ya. Iya. Watashi wa sensei dewa arimasen. Benar, seperti itu. Ya. Ya, Krisang. Krisang wa gakusei desu ka? Hai. Watashi wa gakusei desu. Gitu. Ya. Oke. Ya, sekarang bebas. Krisang membuat pertanyaan ke Tony-san. Tony-san wa kensusei desu ka? Kensusei. Saya jawab ya. Ya, dijawab. Hai. Watashi wa kensusei desu. Benar, seperti itu. Gantian, Tony Sang membuat kalimat pertanyaan kepada Krisang. Krisang wa sensei desu ka? Iya, watashi wa sensei dewa arimasen. Gitu, ya. Nanti pada waktu ingin lebih menjelaskan ke lawan bicara, pada waktu kalian membuat kalimat yang negatif, ya. Setelah membuat kalimat negatif, ya, lanjut ke kalimat atasnya atau kalimat positif, ya. Jadi lanjut ke kalimat positif itu mereka akan lebih paham atau lebih mengerti. Krisang wa sensei desu ka? Iye, watashi wa sensei dewa arimasen. Watashi wa gakusei desu. Gitu. Ya, atau nggak usah pakai watashinya pun langsung bisa. Iye, watashi wa sensei dewa arimasen. Gakusei desu.
Ya, jadi penyebutannya bisa langsung menggunakan watashi juga bagus, ya. Watashi wa, umpamanya di sini nani des. Ya, jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Yo, sekarang kita mencoba jawabannya yang iye semua ya. Kita mencoba kalimat yang iye semua. Tony-san. Tony-san wa sensei desu ka? Iya, watashi wa sensei de wa arimasen. Watashi wa kensusei desu. Benar. Ya, semuanya. Chris-san. Chris-san wa gakusei desu ka? Iya, watashi wa gakusei de wa arimasen. Watashi wa sensei desu. Itu. Ya, jadi itu si lawan bicara pada waktu kita mendapat jawaban seperti itu mereka langsung oh ya ya. Jadi pada waktu kita cuman menyangkal pertanyaan dia, namanya cuman Anda tahu sensei desu ka? Iya, watashi wa sensei de wa arimasen. Berhenti gitu kan mereka bingung. Terus apa ini orang ini? Kok bukan guru? Nah, kita lanjutkan dengan kalimat positif. Oke, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke partikel selanjutnya yaitu partikel mo. Ya, jadi tadi kalian kita sedikit mengenalkan wa itu sebagai partikel yang kita artikan adalah ya. Tapi di sini kita mengenalkan kembali yaitu partikel mo yang diartikan juga ya. Masih sama, kita masih menggunakan kalimat yang pendek. Jadi sebelum mo itu kata benda pertama, setelah mo kata benda kedua. Ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu dimengerti di sini mo di sini juga. Oke. Contoh kalimatnya ya. Saya juga pelajar. Watashi mo gakusei desu. Ya, jadi kita langsung memasukkan rumus tersebut ya dengan kata benda pertama dan kata benda kedua yang tidak boleh ditambahin wa. Jadi partikel wa dan partikel mo nggak boleh jejer. Karena pada waktu kita nanti menerjemahkannya pun dalam bahasa Indonesia akan jadi rancu. Saya adalah juga pelajar. Ya kan? Jadi bingung. Makanya saya juga pelajar, pengertian dalam bahasa Jepangnya pun menjadi watashi mo gakusei desu. Jadi tidak boleh watashi wa mo gakusei desu, nggak boleh. Itu sudah beda partikel. Ya, partikel itu tidak boleh jejer berdampingan. Ya, nanti akan ketemu, tetapi untuk sementara ini kalian belum kita kenalkan dengan pola itu. Ya, ya. Ini tinggal 1 menit ya, tinggal 1 menit nanti kita akan off secara otomatis setelah nanti login kembali. Oke. Ya, namanya dulu kita sebelum off ya, sebelum cut sendiri. Mas Tony membuat sebuah kalimat dengan mo. Oh iya. Watashi mo sensei desu. Nah, gitu. Ya, Mas Chris. Watashi mo kensusei desu. Watashi mo kensusei desu. Ya, jadi pengertiannya nanti pada waktu ya ditanya sama orang lain ya, dan di sini pun nanti ini juga akan menjadi kalimat pertanyaan ya, akan menjadi ini mengartikan saya juga. Nah, nanti kalimat pertanyaannya pun akan menggunakan kalimat ini ya, akan